Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Faiz Chan di channel Faiz Chan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai jaringan ya. Nah, sesuai dengan judulnya kita akan coba menggunakan simulasi Cisco Packet Tracer. Diharapkan teman-teman sebelum kita lanjut lebih jauh dari video ini, teman-teman sudah menginstal Cisco Packet Tracer tentunya. Dan kita akan coba simulasi ya sebuah virtual local area network atau bisa disingkat sebagai VLAN ya. Jadi apa sih VLAN itu? VLAN itu ya teman-teman. Jadi dia itu seperti local area network. Ya, kalian bayangkan di mana kita itu punya komputer yang terhubung, misalkan 3 komputer gitu ya, yang terhubung dalam satu jaringan dari satu switch gitu teman-teman. Nah itu kita punya satu kelompok yang sama. Misalkan IP address-nya 192.168.1.1 gitu ya. Dan mereka dalam kelompok jaringan satu ya dalam local network itu. Nah, lalu apa bedanya dengan VLAN? Gitu kan teman-teman. Nah, VLAN itu dia itu sama sebenarnya konsepnya, pengelompokan jaringan, tetapi dia di dalam sebuah switch yang berbeda. Misalkan kalian di sebuah perusahaan gitu ya, kalian gambarkan sebuah perusahaan yang dia itu punya 3 lantai lah gitu ya. Nah di lantai 1 itu sampai lantai 3 itu ada departemen marketing dan juga departemen akuntansi gitu ya. Nah masing-masing ini kan mereka punya kelompoknya. Jadi misalkan IP address punya si akuntansi itu kelompokannya 192.168.10 ya teman-teman. Nah yang punya marketing itu 192.168.20. Nah kemudian pengelompokan ini itu secara nggak langsung ya. Misalkan karena tadi di lantai 1 itu ada marketing dan juga akuntansi, terus lantai 2 juga sama ada marketing akuntansi, dan lantai 3 juga sama marketing dan akuntansi gitu ya teman-teman. Nah daripada kita nginstal kabel panjang-panjang ya menghubungkan switch yang ada di lantai 1, kita kenapa nggak pakai switch yang di lantai 2 aja gitu loh, yang kita nggak perlu bikin kabel panjang gitu ya. Tapi ya teman-teman, mereka itu hanya bisa berkomunikasi antar sesama kelompoknya, kelompok IP-nya ya teman-teman. Nah kemudian akan timbul masalah kalau misalkan mereka mulai berkomunikasi dengan kelompok yang berbeda. Misalkan si departemen akuntansi ini pengen berkomunikasi dengan departemen marketing ya, karena mereka di dalam komputer yang berbeda, kelompok jaringan yang berbeda ya, mereka nggak bisa komunikasi gitu teman-teman. Nah lalu bagaimana cara antar VLAN ini atau virtual local area network ini berkomunikasi? Nah di sini kita akan belajar mengenai hal itu ya. Nah, di sini saya sudah ada Cisco Packet Tracer saya ya. Di sini ada Cisco Packet Tracer. Oke. Nah, teman-teman, kita akan coba buat jaringan ya di sini. Kita siapkan dulu komputernya ya. Di sini kita bisa pilih di kolom end device, kemudian pilih end device lalu pilih komputer. Di sini bisa kita pilih komputer, tambahkan komputer di sini, 3 komputer lah ya. Nah, kemudian setelah itu kita tambahkan 1 buah switch ya teman-teman. Switch di sini kita pakai 2960. Nah 2960 24TT ini ya teman-teman. Jadi 2960 ini dia hanya punya 2 OSI layer. Apa itu OSI layer ya kan? Jadi OSI itu sebenarnya kepanjangan dari Open System Intercommunication kalau aku nggak salah ya. Dan nanti ada di sini ilustrasi gambarnya. Jadi OSI layer ini diperlukan ya teman-teman agar kita mengetahui nih kira-kira si switchingnya ada tingkatan berapa dalam segi komunikasi. Jadi misalnya kita ada layer 2 itu hanya bisa komunikasi antar IP address gitu teman-teman. Nah kemudian ada router yang punya sebenarnya 3 layer. Jadi dia udah masuk ke layer 3 nih. Layer 3 ini dia udah masuk ke bagian networking atau networking yang layer 2 itu data link teman-teman. Jadi networking ini dia berfungsi buat routing. Jadi dia bisa membuat sebuah rute yang tadinya dari satu buah kelompok jaringan ke jaringan yang lain. Jadi kita perlu layer 3 OSI ini gitu, untuk berkomunikasi antar VLAN 1 atau kelompok virtual local area network 1 dengan virtual local area network yang
dua ke lainnya gitu teman-teman. Nah, di sini kita sudah punya 3 device ya, 3 komputer di sini, dan nanti kelompok komputer itu berbeda-beda ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa hubungkan menggunakan ini media networking. Kita bisa pakai tanda kilat ini, kita konekkan di sini. Nah, atau misalnya teman-teman yang pengen lebih lebih detail, lebih ingin tahu ya, kalau ini kan jangan secara otomatis gitu loh. Nah, kita pengen misalkan teman-teman aku pengennya yang bener-bener pengen tahu kayak gimana sih nyolokin portnya gitu ya. Nah, teman-teman kalau perhatikan di sini ketika kita gunakan otomatis, ini otomatis just connection type, dia menggunakan bentuk kabel ya, bentuk kabel, atau di sini garisnya dia tebal ya. Berarti garis tebal di sini dia tanpa putus-putus ya teman-teman, garis hitam tebal tanpa putus-putus. Nah, di sini dia menggunakan kabel ini, copper straight through. Copper straight through itu kabel yang UTP ya. UTP itu kepanjangan dari unshielded twisted pair ya, unshielded twisted pair. Lihat yang dia punya warna-warni gitu. Nah, itu namanya kabel UTP yang biasa digunakan untuk koneksi antar Ethernet ya, antar komputer, antar device. Nah, di sini kita bisa hubungkan, di sini kita pakai portnya Fast Ethernet punya si PC 1 ini, lalu dikonekkan ke switch yang punya port Fast Ethernet 2 ya teman-teman. Dan ini juga sama ya, Fast Ethernet 0 ke Fast Ethernet 3. Nah, kita udah punya nih satu jaringan, satu ini ya, topologi ya lah ya kita sebutnya, satu topologi jaringan ini. Nah, kita akan coba ganti namanya ya teman-teman. Di sini kita akan ganti namanya menjadi VLAN ya, VLAN 10 1 ya, dimana dia di kelompok 10 ya teman-teman. Yang boleh kita beri nama juga di sini VLAN 21, dan dia ada di kelompok 20. Kemudian di sini VLAN 31. Nah, komputer ini akan ada di kelompok 30 ya teman-teman. Nah, kemudian kita bikin misalkan di sini satu jaringan ya, satu jaringan. Kemudian kita copy paste aja, kalian select all, copy dan paste, Ctrl C Ctrl V ya kan. Nah, kemudian sama kita bikin 3 di sini ya teman-teman. Nah, kita bikin 3. Nah, misalkan dari satu topologi ini si VLAN 0 ini akan terhubung ke router ini, bukan router, switch. Sorry, aku kadang suka ketukar-tukar nyebutnya. Ini switch ya teman-teman, bukan router. Jadi switch itu berbeda dengan router. Oke, sebentar. Aku ganti di sini switch 1 dan di sini itu switch 2. Oke. Nah, sekarang VLAN-nya diganti. Di sini dia akan jadi anggota nomor 2. Ini juga sama. Oh ya, mohon maaf ya kalau misalkan tampilan aku seperti berbeda dengan teman-teman karena aku menggunakan sistem operasi Linux, jadi agak sedikit bug ketika aku menggunakan untuk rename nama end device ya. Oke, sorry, source-nya 3 dan ini 3 juga. Oke. Nah, lalu setelah itu kita hubungkan nih ya teman-teman, dari switch ini kita pilih port Fast Ethernet ke-4, kemudian kita konekkan ke tengah ini ke Fast Ethernet 4 juga gitu teman-teman. Kemudian sama kita konekkan juga switch ini, switch yang kedua menggunakan port Fast Ethernet 4 ke switch yang ada di tengah ini ke Fast Ethernet ke-5 gitu teman-teman. Nah, kita ini udah dapet nih ya. Jadi si VLAN ini bisa berkomunikasi ke antar ini ya, antar kelompok VLAN ini, virtual local area network ini. Tapi dia belum bisa komunikasi berbeda virtual local area network. Lagi pula di sini juga kita belum bisa lakukan komunikasi itu karena kita belum setting routernya teman-teman. Router lagi, switch. Kita belum setting switchnya. Nah, sini kita setting dulu switchnya ya kan teman-teman.
Nah, teman-teman klik switchnya, kemudian buka tab CLI. CLI itu kepanjangan dari Command Line Interface, ya kan teman-teman. Oke, teman-teman klik enter dan kemudian akan masuk ke Command Interface. Kita akan enable dan kita akan masuk ke switchnya. Lalu di sini kita akan masuk ke konfigurasinya, teman-teman. Konfigur terminal. Nah, kita masuk ke bagian terminal konfigurnya. Lalu di sini kita akan daftarkan virtual local area network-nya dengan database untuk virtual local area network-nya di switch ini, teman-teman. Nah, di sini kita ketik di sini VLAN, ya, VLAN 10, ya kan, dengan nama A. Kemudian selanjutnya VLAN 20 dengan nama B. Name ya, bukan nama, name ya. Kemudian VLAN 30 dengan name C. Lalu exit ya. Oke. Kemudian setelah itu apa yang harus kita lakukan, ya kan? Selesai kita setting portnya, teman-teman, ya. Di sini setelah itu kita akan coba interface portnya itu fast ethernet, ya, fast ethernet 01, ya kan. Kemudian kita ubah ya switch port modenya ke mode akses, ya, biar si port fast internet 1 tadi bisa menggunakan mode akses pada switch ini. Nah, kemudian kita ubah switchnya VLAN 10, exit. Kemudian kita bikin port selanjutnya, ya, teman-teman. Kita masuk ke interface port fast ethernet 02, kita bikin switch port, mode akses, kemudian switch port akses VLAN 20, ya. Jadi kita membuat bahwasannya port ini tuh untuk kelompok 20 gitu, teman-teman. Jadi kita setting masing-masing portnya itu memiliki pengelompokan untuk virtual local area network-nya. Nah, di sini kita masuk interface fast ethernet 03, kemudian kita ubah switch portnya, mode access switch port access VLAN 30. Oke. Exit di sini juga kita exit, dan WR itu untuk write ya. Jadi perubahan yang kita lakukan itu dituliskan. Tapi kita belum selesai di sini, teman-teman. Ingat nggak bahwasannya tadi kita masukkan port yang keempat, ya, teman-teman, ke switch yang lain, ya. Kalau misalnya kita di sini switch yang di tengah itu, ya. Nah, itu terkoneksi ke switch yang switch kita yang tadi, yang switch yang ke 0 itu terkoneksi ke switch yang 1. Nah, tadi dia masuk di port yang keempat. Kita setting dulu port yang keempatnya, ya, teman-teman. Jadi kita masuk lagi. Seharusnya saya belum keluar sih tadi, aku salah. Oke, config terminal, kemudian kita setting lagi, masuk ke interface fast ethernet yang keempat. Nah, di sini teman-teman switch portnya kita ubah ke mode trunk. Nah, apa nih mode trunk, ya kan? Mode trunk ini memperbolehkan beberapa jaringan atau beberapa koneksi VLAN itu berjalan bersama-sama. Jadi kelompok VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30 bisa menggunakan port trunk ini untuk berkomunikasi, gitu, teman-teman, ke router lain. Jadi dari switch lain. Jadi dari switch 0 ke switch 1 itu menggunakan port 4 ini yang sudah dalam mode trunk, gitu, teman-teman. Itu switch port mode trunknya untuk memperbolehkan memperbolehkan VLAN dari 10 sampai 30.
Nah, di sini kita udah memperbolehkan nih kelompok VLAN 10, 20, 30 untuk menggunakan port ini, ya teman-teman. Nah, kemudian kita exit. Kita exit lagi, lalu kita write di sini. Oke. Nah, lalu mungkin teman-teman berpikir gitu kan, bagaimana kita bisa tahu bahwasannya perubahan ini sudah terjadi, ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa pergi ke atas ini, ke tab config, ya. Nah, di sini ya, perubahan yang kita lakukan di console line interface tadi, command line interface tadi. Nah, di sini ada nih di VLAN database. Nah, di sini kan ada VLAN nomor 10, 20, 30 dengan namanya itu ABC, ya teman-teman. Kemudian di masing-masing portnya, ya kan, tadi kita setting menggunakan akses VLAN untuk nomor 10, 20, 30 dan 4 itu kita menggunakan trunk untuk VLAN 10 sampai dengan 30 gitu teman-teman. Jadi sebenarnya bisa sih kita setting menggunakan config data config ini gitu teman-teman, tapi ya untuk realitanya kita pasti akan lebih sering menggunakan command line interface daripada ya seperti ini. Ini kan hanya bentuk simulasinya saja ya teman-teman. Oke. Dan untuk selanjutnya kita akan setting sama ya teman-teman. Kita setting sama, memberi nama masing-masing portnya ya. Di sini 10 dengan A, lalu kita add. Di sini juga 20 dengan B, kita add, lalu 30 dengan C, lalu kita add di sini. Oke. Berarti di sini port 1 digunakan oleh VLAN 10, port 2 digunakan oleh VLAN 20 dan port 3 digunakan oleh VLAN 30 di sini. Nah, untuk ini ya teman-teman, kita bisa ubah aksesnya ke terang. Tapi ya teman-teman, ketika kita ubah jaringannya ke 30 di sini, kita gunakan 10 sampai 10 sampai 30. Di sini muternya 2 sampai dengan 1001. Ya teman-teman. Jadi karena itu kita perlu menggunakan ini teman-teman. Menggunakan command interface untuk hal ini. 10 sampai 30. Gitu. Dan nanti berubah di sininya jadi 1030 gitu teman-teman. Dan oke, kita udah setting untuk switch 2 dan tinggal di tengahnya ya teman-teman. Sama ya, kita buat database-nya. Sini 10, ini A, ini 20, ini B, 30, ini C ya. Oke. Nah, kalau misalkan teman-teman berkomentar gitu ya, kok nggak pakai command line interface gitu kan, lah aku nggak mau menyita waktu teman-teman boleh gitu ya mengikuti instruksi yang awal tadi aku berikan dengan setting masing-masing gunakan command line interface, karena ini lihat sama kalau misalkan kita lihat ke command line interface tuh. Jadi kita masuk ke config-nya, config terminal, kemudian kita VLAN 10 nama A 20 itu selanjutnya itu sama gitu teman-teman, tergantung teman-teman gitu. Ini kan hanya simulasi saja yang aku lakukan. Kalau misalkan teman-teman ingin konfigurasi menggunakan command line interface, silakan teman-teman. Oke, di sini aku setting lagi mode akses ke port 10 ya. VLAN 10, di sini VLAN 20. Kemudian sini juga VLAN 30. Oke, kita lihat di sini ya kan, switch akses VLAN 20, di sini juga sama VLAN 30. Oke. Nah, kemudian kita setting untuk port trunk-nya. Nah, di sini ya teman-teman, ini kasusnya agak unik. Jadi kan di port switch di tengah ini dia itu terapit, bukan terapit ya. Ada 2 switch yang terhubung ke switch yang ada di tengah ini. Ya, jadi kita perlu membuat 2 port trunk gitu loh. 2 port yang menggunakan akses trunk di sini. Jadi di sini kita exit, lalu kita masuk ke interface fast ethernet yang keempat. Kemudian kita ubah switch portnya menjadi trunk. Kemudian kita ubah lagi switch switch trunk allowed VLAN 10
sampai 30. Kemudian di sini exit. Nah, sama kita akan masuk juga ke interface yang ke-5 ya. Karena tadi kan ada router yang tadi router 0 switch 0 terhubung ke switch 1 menggunakan port 4, dan juga tadi switch yang kedua terhubung ke ke switch 1 menggunakan port 5, teman-teman. Kemudian kita ubah switch portnya menggunakan mode trunk. Di sini switch trunk allowed VLAN 1030. Oke. Sini kita exit right. Oke. Kita lihat di sini config-nya apakah sudah berubah, dan ya, sini port 4 dan port 5 sudah menggunakan trunk. Lalu, kalau misalkan kita ingin membuat antar VLAN bisa berkomunikasi ya teman-teman, kita perlu yang namanya router atau switch yang punya layer 3. Nah, dimana dia udah punya kemampuan untuk routing ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa tambahkan ya, kita pakai Cisco router 1941 ya teman-teman, dimana dia udah punya kemampuan untuk routing. Lalu kita hubungkan di sini media networkingnya dari port fasilitas 6 ke gigabit port 0 teman-teman. Oke, lalu kita setting di routernya di sini. Kita enable dulu. Lalu kita masuk ke interface kita masuk ke config terminal. Configure terminal. Lalu kita masuk ke interface gigabit internet 00. No shutdown. No shutdown ini apa maksudnya? No shutdown ini kita ubah statusnya ya teman-teman, jadi yang mati, jadi dia kondisinya itu menyala gitu. Jadi no shutdown, menghilangkan status shutdown nih. Masuk ke interface gigabit internet 0.10. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kok kita pakai 0.10? Nah, 0.10 di sini itu sebagai sub interface teman-teman. Jadi disinilah dimana sistem inter VLAN ya, jadi komunikasi antar VLAN itu dilakukan teman-teman. Nah, di sini menggunakan label 10 itu sebagai pengelompokan tadi VLAN yang 10 ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah masuk ke sub interface untuk VLAN 10. Nah, di sini kita tinggal ketikkan encapsulation.1q10. Nah, teman-teman mungkin bertanya, apa sih sebenarnya encapsulation .1q? Jadi .1q itu gunanya ya teman-teman, itu sebenarnya digunakan untuk mengidentifikasi VLAN dalam satu jaringan fisikal, teman-teman. Jadi tanpa adanya ini kita nggak bisa tuh untuk mengidentifikasi antar pengelompokan itu tadi, teman-teman. Nah, kemudian setelah itu kita daftarkan IP address-nya teman-teman, 192.168.10 ya, 10 1 dengan subnet max 255.255.255.0. Oke. Kemudian di sini exit. Nah, di sini kita masuk lagi ke interface gigabit internet 20. Kemudian di sini kita pakai encapsulation lagi .1q 20. Lalu di sini IP address 192.168.20.1 dengan subnet mask 255 ya. Oke. Lalu di sini kita exit. Kemudian kita masuk lagi ke sub interface yang ke-30. Kemudian kita sama encapsulation juga. Lalu masuk ke IP address 192.168.31
subnet max 255.255.0. Oke. Nah, lalu setelah itu apa yang akan kita lakukan? Nah, kita perlu membuat sebuah DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Jadi secara otomatis si router ini akan mengassign, teman-teman, mendaftarkan satu device, misalkan si VLAN 10 ini, dia akan memberikan IP addressnya secara otomatis dari router, gitu teman-teman. Nah, di sini kita akan membuat konfigurasi itu di router ini. Mana caranya? Ini teman-teman. Di sini kita masuk ke IP DHCP, ya teman-teman. IP DHCP pool dengan kelompok A. Kemudian di sini kita masukkan default routernya 192.168.10.1, ya teman-teman. Kemudian kita masukkan di sini networknya dalam jaringan di 192.168.10.0 ya, 255.255.0. Oke, kalau di exit di sini. Nah, kita udah buat DHCP pool untuk kelompok A, ya teman-teman. Jadi kelompok 10 tadi, nah dengan networknya di 192.168.10. Jadi dia akan memberikan otomatis di kelompok jaringan 10 ini. Nanti yang berbeda hanya buntut belakangnya aja, teman-teman. Jadi ada yang 192.168.10.1, 2, 3 dan seterusnya. Lalu kita tinggal buat untuk kelompok yang lain. Pool B default router 192.168.20.1 network 192.168.20.0 255.255.255.0. Lalu di sini kita exit, di sini kita bikin lagi. Dan 31 di sini kita network 192.168.30.0 255.255.0 exit. Sini kita exit lagi. Kalau kita write di sini WR atau write ya, maksudnya menuliskan gitu teman-teman. Jadi kita menuliskan konfigurasi yang tadi. Oke, kita lihat di sini apakah konfigurasinya sudah. Oke, database nggak ada. Katanya sih udah ya teman-teman. Sekarang kita tes ya, apakah jaringan ini sudah bisa berkomunikasi antar VLAN atau tidak, teman-teman. Nah, kita tes di sini. Kita akan coba. Oh ya, kita lupa device kita tuh belum terhubung atau kita belum punya IP addressnya gitu, teman-teman. Nah, kita akan coba minta DHCP dari router. Nah, kita klik di sini dari static ke DHCP, ya teman-teman. Apakah kita dapat? Oke, kita gagal untuk mendapatkan DHCP. Kira-kira kenapa ya? Kita udah terkoneksi ke gigabit internet 0, tapi nggak dapat. Kenapa? Oh, aku lupa setting satu hal. Tadi kita udah konekin port 6 ini ke router. Kita lupa ubah di switch yang tengah ini, ya teman-teman, dengan mode trunk. Itu dia, teman-teman. Nah, kita ubah dulu di sini. Sini switch port trunk allowed VLAN 10/30. Oke, exit right. Oke. Nah, sekarang kita coba. Kita udah mode trunk kayak tadi, portnya dari switch ke router. Nah, kita coba, kita klik lagi end device kita, komputer, dan minta DHCP. Apakah dikasih? Ya, dan ternyata dikasih, teman-teman. Oke, itu dia, kita dapat DHCP-nya, ya kan. Nah, kita assign dulu nih semua komputer ya, teman-teman, untuk mendapatkan DHCP. Nah, kalau teman perhatikan di sini dia angkanya 20 ya, teman-teman. Jadi itu termasuk pengelompokannya tadi. Gitu. Oke. Juga sama, udah.
Ini juga sama, kita bisa ya teman-teman ya. Wah, gokil nih. Itu. Ini 23. Oh, 23 ya. Oh ya, karena satu tadi dipakai sama si router, teman-teman. Makanya kenapa dia 3. Ini kita minta DHCP-nya, dikasih. Oke, nice. Berarti kita terhubung ke router ya, teman-teman. Sorry. Oke, dikasih juga. Dan ya, oke, semua end device kita sekarang udah punya IP address-nya dari router ya, teman-teman. Lalu di sini kita akan coba nih, ya kan, teman-teman. Kita coba bersimulasikan ngirim pesan. Ya, di sini aku akan coba add simple PDU ya. Kita akan coba kirim dari VLAN 10 ke VLAN 10.2. Apakah bisa? Ya, successful. Di sini kita lihat ini aja biar lebih besar, biar kelihatan. Nah, kita sukses ya tadi ya, dari VLAN 10 ke VLAN 10.2. Tapi kita coba nih kirim dari kelompok VLAN ke kelompok VLAN yang lain. Dari VLAN 10 ke VLAN 20 apakah bisa? Oke, in progress. Gagal. Oke, nggak apa-apa. Kita coba lagi. Oke, sukses. Mungkin teman-teman bertanya kenapa kok gagal awalnya, karena mungkin yang terjadi itu ketika dia belum terdaftar ke table switch-nya, nah dia bakal nembakin dulu nih ke semuanya sampai ketemu switch tujuannya, destinasinya, teman-teman. Nah, ketika udah ketemu, kita kirimin ulang lagi, itu bisa, teman-teman. Maupun sebaliknya, di sini dia pasti langsung successful karena udah pernah kenal sebelumnya, gitu, teman-teman. Nah, tapi kalau misalkan dari 20 ke 30, dia pasti progress dulu. Nah, gagal. Dan kalau misalkan aku tembakin ke sini, langsung sukses, gitu, teman-teman. Maupun sebaliknya di sini. Nah, gitu, teman-teman. Nah, tapi kalau dari 30 ke 10, apakah dia akan langsung mengenal atau violet dulu? Langsung sukses ya, karena udah terdaftar IP address-nya di dalam tabel switch-nya, teman-teman. Alamat tabel di switch-nya. Begitupun ini kita bisa mengirimkan ya dari VLAN 10.1 di switch 0 ke VLAN 33 switch 2 ya, walaupun dia pertama kali pasti akan gagal, tapi kemudian dia sukses begitu, teman-teman. Oke, teman-teman, kalau misalnya teman-teman berhasil, berarti ya selamat, teman-teman sudah berhasil membuat komunikasi jaringan antar virtual local area network gitu, teman-teman. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya bisa menerima kritik dan saran, silakan tuliskan di dalam komentar di bawah. Dan saya Faisal Nigya undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.